Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Divisi siap, mandiri, terampil, sukses, yes. Baik, terima kasih buat semangatnya. Silakan duduk. Bapak absen dulu ya. Hari ini Bapak lihat ada di bangku sana tidak ada Joelma dan Rizky. Ada yang tahu kabarnya? Saya Pak. Iya. Kalau Jerman izin Pak, kalau Rizky apa Pak? Oke, makasih ya Melvita. Kemudian masih ada satu lagi. Siapa? Fitri. Fitri tugas di BC ya. Tugas di BC. Oke, baik. Terima kasih buat informasinya. Jadi yang hadir hari ini adalah 21 orang. Apa kabar kalian? Baik Pak. Sehat ini semua? Sehat Pak. Bapak akan pengen mengetahui juga suasana hati kalian dengan melihat gambar yang di depan. Ya, silakan lihat yang di depan. Ini gambar orang pertama, ini gambar orang kedua, ini gambar orang ketiga. Coba gambarkan suasana hati kalian. Kamu orang yang keberapa pada hari ini? Bapak akan, ya kamu pikirkan dulu, renungkan. Bapak akan tanya beberapa orang saja, mungkin tidak semua bisa Bapak tanya ya. Baik, Bapak pengen tahu kondisinya si Cahaya nih. Cahaya, kamu berada pada gambar berapa? Ya. Nomor 1 Pak. Nomor 1. Kenapa kamu pilih nomor 1? Karena sekarang lagi senang. Lagi senang dan punya semangat untuk belajar ya. Baik, tepuk tangan untuk saya. Pertanyaan Bapak, adakah kamu berada pada gambar nomor 2? Coba diangkat. Iya, kasih hari ini kurang semangat karena dia punya satu pergumulan ya, satu beban yang buat dia agak sedih. Bisa tahu ceritanya? Mungkin topiknya sedikit aja, sedikit apa? Oh, pagi ini hubungannya dengan papanya kurang baik ya. Jadi itu pasti akan mengganggu belajarnya pada hari ini. Tapi tetap harus semangat ya. Oke, kasih. Iya, baik. Adakah berada pada gambar ketiga? Ada? Oh, enggak ada. Kira-kira apa arti gambar ketiga? Tidak jelas gambarnya ya. Berarti artinya apa itu? Tidak memiliki kemauan untuk belajar. Iya, datang ke sekolah tetapi tidak punya tujuan yang jelas. Adakah di sini hari ini datang ke sekolah tapi tidak punya tujuan yang jelas? Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi hari ini semuanya punya tujuan yang jelas untuk bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, agar kita semakin semangat, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Baik, silakan berdiri. Hanya bicara
terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang masih mampu mempertemukan kami pada hari ini, di mana kami masih boleh melakukan proses belajar mengajar kami. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, teman-teman kami, orang tua kami, Tuhan berkati mereka, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, kesabaran dan ketabahan, terutama buat guru kami, baik yang sedang mengajari kami pada saat ini. Tuhan berkati, sehat selalu agar dapat membimbing kami ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, di atas segala permohonan kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan, ampuni kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang kekal. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Belajar. Ya. Baik. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bapak minta satu orang bacakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Silakan. Dini juga boleh. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami konsep pola pikir berkembang atau growth mindset, pengertian pentingnya PPB, ciri-ciri orang yang PPB, bagaimana menggambar PPB. Baik, PPB tahu ya pembelajarannya apa PPB? Pola pikir berkembang. Ya, inilah yang akan kita pelajari. Ya, baik. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya sukses. Atau siapa di sini yang tidak sukses, yang tidak pengen sukses? Baik, berarti semua orang kan harus punya pola pikir, ya. Tetapi ketika menjalani akan menuju ke sukses, apakah jalannya mulus? Tidak. Ya, pasti ada apa? Ada rintangan, ada hambatan, ada masalah, ya. Ya, mungkin seperti hari ini. Kasih juga pengen hari ini punya semangat, tapi kondisinya tantangannya adalah ada masalah, ya, relasi dengan orang tua, ya. Baik, bagaimana nanti Kasih bisa menyikapi ini sehingga dia tetap bisa memiliki semangat untuk bisa belajar dengan baik pada hari ini. Baik, ini pembelajaran kita. Menurut kalian penting kan? Penting ya? Penting ya. Karena apa? Segala sesuatu kita digerakkan oleh pikiran. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah berasal dari pikiran. Jadi pikiran kita harus mengalami perkembangan, ya. Baik, mari kita melihat. Ya, Bapak pengen si Melati baca apa yang menjadi pengertian growth mindset atau PPB. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang membuat seseorang ini selalu berkembang dan meningkatkan kompetensi diri agar bisa meraih hal yang diinginkan. Beberapa karakteristik orang yang memiliki growth mindset adalah tidak mudah menyerah, selalu ingin belajar dan mau menerima saran dari orang lain. Oke, baik. Rasa ini bisa dipahami dengan baik ya. Pasti bisa. Baik, mari kita lihat satu buah video, ya, satu buah video. Dan dari video ini coba kamu ambil sesuatu yang penting bagi hidupmu berhubungan dengan pola pikir berkembang. Baik, mari kita perhatikan ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है सर चल कुछ करो ना। मैं वहाँ जाके क्या उखाड़ूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा
adakah yang mau menyampaikan video yang sudah kita saksikan? Adakah yang mau menyampaikan sesuatu? Kita hubungi kepada pola pikir berkembang atau growth mindset. Baik, silakan. Yang mau sampaikan sesuatu dari video yang yang sudah kita lihat. Ayo. Tidak ada? Asik aja tadi nonton. Kayaknya Denia ngomong nih, ya. Baik, Denia dulu, ya. Dari sini Denia. Dari video yang kamu tonton, ada yang kamu sampaikan sesuatu? Yuk, silakan Denia. Oh, masih berpikir, ya. Mungkin Melvita ya, Melvita silakan. Ada yang mau disampaikan dari video yang sudah ditonton? Ya. Saya Pak, dalam video itu ada sebuah masalah yang menghalangi aktivitas mereka, tetapi ada sebuah anak kecil, seorang anak kecil yang mungkin pola pikirnya masih lebih muda dari yang melihat masalah tersebut Pak, tapi dia mampu dengan pola pikirnya, dia mampu mengajak orang untuk menyelesaikan masalah itu sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan, ya. Terima kasih buat pendapatnya Melvita. Bapak mau dengar pendapat yang lain, silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Vivi mungkin? Ya, silakan. Dari video tadi Pak, anak kecil itu memiliki pola pikir berkembang. Dia tidak membiarkan masalah itu dibiarkan begitu saja Pak. Dia tidak mengajar orang, tapi orang tertarik karena melihat perilaku yang dilakukan dia Pak. Jadi dia itu kayak memiliki pola pikir yang bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan terus menyelesaikan masalah. Oke, baik ya. Jadi anak laki-laki yang kecil itu dia mulai dari dirinya memberikan contoh, ya. Baik, kita kasih tepuk tangan di situ, ya. Berapa orang tadi, banyak tadi yang kita saksikan? Banyak. Tapi awalnya hanya satu orang yang langsung memiliki pola pikir berkembang, ya. Sebuah masalah pasti akan ada solusinya, ya. Oke, baik. Tadi banyak orang, kita mau lihat ciri-ciri orang yang masuk dalam klasifikasi pola pikir berkembang itu seperti apa. Mari kita lihat. Ya, bacakan Melati. Ciri-ciri growth mindset. 1. Percaya bahwa kegagalan adalah kesempatan belajar. 2. Suka mencoba hal baru dan tidak takut tantangan. 3. Mau menerima kritik sebagai masukan. 4. Tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. 5. Rajin berlatih dan percaya bahwa usaha menghasilkan perkembangan. Iya, kalau mau kita hubungkan ke ciri nomor berapa? Nomor 4, ya. Kia apa nomor 4? Coba baca Kia. Dan mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Iya, benar. Semua orang pada saat itu mengalami kesulitan, ya. Tapi anak kecil tadi itu tidak menyerah, ya. Baik, kalau mau dicek, berapakah ciri-ciri ini ada dalam dirimu? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bilang, saya Pak, 5-5-nya sudah ada dalam diri saya. Coba angkat. Oke, baik Melvita ya. Bagus sekali Melvita. Di dalam dirinya sudah ada 5-5, ya. Meskipun itu semuanya masih dalam proses bertumbuh, bukan langsung perfect ya. Tidak semua perfect, tapi semuanya sudah ada. Istilah kalau tumbuhan sudah ada benihnya yang akan mengalami pertumbuhan, ya. Baik, yang 4. Belum, masih susah ya melihat diri sendiri. Ya, nanti di rumah silakan lihat ini pembelajaran kita, kembali cek. Karena apa? Tadi kita sudah lihat pengertian dari growth mindset, ya.
dirinya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Ini semua punya cita-cita? Punya. Iya. Kalau punya cita-cita, ciri-ciri ini harus ada dalam diri. Ya, ciri-ciri ini harus ada dalam dirimu sehingga cita-citamu pasti akan tercapai. Ya. Oke. Lihat sekilas, apa sih pentingnya grow mindset ini harus ada dalam diri kita? Coba Andi, baca Andi. Ayo. Oke, stop dulu. Kira-kira tantangannya handphonenya bagaimana? Handphonenya terkadang belum bisa digunakan maksimal untuk untuk pembelajaran dan juga dunia kerja. Banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan sudah digantikan oleh siapa? Robot. Ya, sudah banyak pekerjaan-pekerjaan digantikan oleh robot. Jadi kita bagaimana? Ya, ada banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bisa digantikan. Apa itu? Guru, ya. Kenapa guru nggak bisa digantikan robot? Bagian mana yang nggak bisa digantikan? Cara mendidik, membentuk karakter, ya. Bisa kan robot membentuk karakter? Nggak bisa. Tapi robot banyak bisa ngajar nggak? Ngajar bisa. Ilmu pengetahuan bisa. Untuk anak yang sulit baca bisa jadi baca. Bisa. Ya. Anak-anak yang pengen punya keterampilan misalkan gitar, ya bisa nggak robot mengajarin? Nggak bisa. Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa, makanya kita jangan langsung menyerah. Kita bisa. Oke, kemudian yang kedua ini baik, ketiga Berpikir mandirian, kreativitas dan inovasi. ya. 4. Membiasakan siswa belajar sepanjang hayat. Oke, baik. Jadi inilah pentingnya agar pola pikir kita bisa berkembang. Baik. Ya, ini ada 2 jenis pola pikir. Ada 2 jenis pola pikir, ya. Diistilahkan dengan grow mindset, itu pola pikir berkembang, grow, ya, berkembang atau bertumbuh. Sedangkan fixed mindset, fix itu artinya apa? Tetap, ya. Jadi ada 2 jenis pola pikir yang ada dalam diri. Nanti kita cek, kita dominan PPT atau PPB. Ini silakan Putri. Situasi gagal ujian, saya memang bodoh, saya harus belajar lebih giat lagi. Situasi mendapat kritik, dia tidak suka saya. Belum ini masukan untuk memperbaiki diri. Iya, baik ya. Jadi kita sering sekali menghadapi banyak situasi, dan situasi itu juga akan mengajak bagaimana kita berpikir untuk menyikapi setiap situasi. Ya, situasi pertama, misalkan kamu gagal ujian. Dalam dirimu sering apa yang terjadi? Ya, apakah kamu memang saya bodoh? Ya, apakah itu sering kamu bilang dalam dirimu? Atau kamu sering bilang kalau kamu misalkan gagal ujian, ini pasti tidak bisa terlepas dari orang lain. Orang lain selalu memberikan kritikan, ya, masukan dan saran. Seandainya kritikan yang datang sama kita, bagaimana kita untuk menghadapi situasi itu? Apa yang kita pikirkan? Yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap, dia tidak suka saya. Jadi kita langsung kasih batasan kapan gitu. Ya, yang mana dominan PPT atau PPB? PPB. Baik ya, kita harus di PPB. Kamu tahu nggak satu tokoh wirausaha yang dia bukan orang pintar,
tapi dia memberikan sesuatu untuk dunia itu. Siapakah itu? Thomas Alva Edison. Oke, baik. Mari kita tonton sejenak kisahnya singkat, ya. Thomas Alva Edison merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi dunia dengan kebulatan tekadnya, walaupun jatuh berkali-kali. Pria yang lahir pada tahun 1847 ini memiliki ribuan penemuan, dan yang paling fenomenal tentu saja bohlam lampu. Manfaat penemuan Thomas Alva Edison ini bisa kita nikmati sampai sekarang, karena dunia menjadi lebih terang di malam hari. Bagaimana kisah perjalanannya? Siapa yang paling berjasa dalam hidupnya? Berikut kisahnya. Adalah Nancy Matthew Edison. Suatu hari, ada seorang anak berusia 4 tahun, agak tuli dan bodoh di sekolah. Saat pulang ke rumah, dia membawa secari kertas dari gurunya. Si ibu membaca kertas tersebut. Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah. Sang ibu terhentak hatinya membaca surat ini. Namun dia segera membuat tekad yang teguh untuk anaknya dan mengatakan, anak saya Tommy bukan anak bodoh. Saya sendiri yang akan mendidik dan mengajar dia. Seiring berjalannya waktu, Tommy bertumbuh menjadi Thomas Alva Edison, salah satu penemu terbesar di dunia. Dia hanya bersekolah sekitar 3 bulan di sekolah resmi dan secara fisik agak tuli. Namun itu semua ternyata bukan halangan untuk terus maju. Tidak banyak orang yang mengenal siapa Nancy Matthew. Namun bila kita mendengar nama Edison, kita langsung tahu bahwa dialah penemu paling berpengaruh dalam sejarah. Thomas Alva Edison menjadi seorang penemu dengan 1093 paten penemuan atas namanya. Siapa yang sebelumnya menyangka bahwa bocah tuli bodoh hanya 3 bulan bersekolah dan diminta untuk keluar dari sekolahnya, akhirnya bisa menjadi seorang jenius. Di balik laki-laki yang sukses, terdapat wanita yang hebat. Ungkapan itu sangat tepat adanya. Ya, benar sekali. Jawabannya itu adalah ibunya. Ya, Nancy Edison adalah ibu dari Thomas Alva Edison. Perempuan itu tidak menyerah begitu saja dengan pendapat pihak sekolah terhadap anaknya. Nancy yang memutuskan untuk menjadi guru pribadi bagi pendidikan Edison di rumah telah menjadikan putranya menjadi orang yang percaya bahwa dirinya berhasil. Nancy yang memulihkan kepercayaan diri Edison dalam hal itu mungkin sangat berat baginya. Namun ia tidak sekalipun membiarkan keterbatasan membuatnya berhenti pada keterbatasan yang dimilikinya. Tommy selalu mengatakan dan memiliki keyakinan, ibu, aku percaya aku akan sukses. Keyakinan Thomas yang ia katakan kepada ibunya, ibu, aku percaya aku akan sukses, adalah pengulangan yang ia lakukan tiap hari, yang membuat alam bawah sadarnya menggerakkan Thomas untuk menjadi orang yang sukses. Nilai baik lainnya yang bisa diambil dari kisah di atas adalah Nancy, sang ibu yang mengajarkan bahwa hinaan jika disikapi dengan baik maka akan menjadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Secara tidak langsung mereka yang menghina sudah terhina dengan sendirinya. Ya, dan lain-lain jika disikapi dengan baik akan menjadi salah satu doa untuk keberhasilan kita. Manusia mempunyai malaikat yang tak bersayap, dialah ibu yang melahirkanmu. Perempuan yang dapat membuat kamu terbang dengan doa-doanya. Dan saya kira itulah yang terjadi pada kesuksesan Thomas Alva Edison. Ibunda Thomas adalah mentor bagi Thomas yang mengarahkan Thomas untuk bisa terus maju dengan cara dan jalannya sendiri, tanpa melihat kekurangannya sebagai sebuah hambatan. Sukses adalah pencapaian yang bisa diraih dengan bekerja keras dalam mewujudkannya.
Percaya bahwa impian akan tercapai menjadi bagian yang harus terus digenggam. Jangan berhenti. Hilangkan segala hal yang dapat membuatmu terhenti dan membatasi dirimu dalam segala hal. Karena sebenarnya kamu diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan masing-masing. Temukanlah kelebihanmu dan gunakan itu dengan sebaik mungkin. Dan semangat kita. Karena apa? Thomas Alva Edison secara fisik, dia mengalami kekurangan. Kamu mengalami kekurangan kan? Tidak. Secara fisik enggak ada, ya. Tapi kelemahan kita lebih banyak itu berbicara tentang apa? Tentang sikap, ya. Menyampaikan sesuatu dari kisah itu, apa yang kamu pelajari dihubungkan kepada pola pikir berkembang dengan tokoh yang disampaikan. Sebenarnya jadi ada dua tokoh, ya, Thomas Alva Edison dan ibunya Thomas Alva Edison. Kalau Bapak mau tanya, dari video tadi, dominan sebenarnya yang punya pola pikir berkembang pada saat itu dominan siapa dari kisah itu? Ibunya, bener, ya, karena masa-masa kecil Thomas Alva Edison jadi agak berbeda dengan video pertama tadi, ya. Kalau video pertama tadi kita melihat pola pikir berkembang itu dimulai dari anak kecil. Luar biasa. Kita melihat mamanya memiliki pola pikir berkembang, ya. Meskipun anaknya dikeluarkan dari sekolah, mamanya tidak menyerah, ya kan? Mamanya tidak menyerah, dia bersedia menjadi guru bagi anaknya, ya. Ada satu statementnya, ibu, aku akan menjadi orang sukses, ya. Itu terus dibilang pada diri sendiri, ya. Thomas Alva Edison melihat semangat mamanya, dia juga akan bangkit. Dia bilang, ibu, saya akan menjadi orang sukses, ya. Menjadi orang sukses harus apa? Harus bekerja keras, ya, kan itu tadi. Harus bekerja keras dan harus belajar keras, ya. Kemudian tadi ada satu lagi terakhir tadi. Kalau kita sudah sukses, kita harus apa? Berguna bagi banyak orang. Membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan diskusi. Ada lembar kerja yang akan nanti dikerjakan secara kelompok. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, ada yang mau disampaikan dari pembelajaran kita atau ada yang mau ditanya? Sampai di sini semua jelas? Oke, baik, kita akan bagi kelompok, ya. Terima kasih sudah bentuk kelompok, ya. Kita mau masing-masing kelompok buat nama kelompoknya terserah apa. Kalau mau diambil nama juga boleh, nama bulan juga boleh, terserah. Coba bentuk dulu nama kelompoknya. Ya, nanti dikerjakan di catatan masing-masing, tapi satu aja dulu sebagai bahan diskusi. Di depan itu ada 3 soal. Bisa baca, ya? Bisa baca? Bisa. Baik, coba Angel baca soal nomor 1. Mana tahu yang lain kalau jauh nggak bisa baca. Iya, bagaimana fixed mindset dapat menghambat seseorang untuk berkembang? Ya, nanti kamu diskusi, ya. Kedua, Angel. Iya, apa saja manfaat memiliki grow mindset dalam belajar dan bekerja? Apa manfaatnya kalau seseorang punya pola pikir berkembang, ya? Dan yang terakhir, silakan Angel. Bagaimana cara mengenali apakah itu sudah berada dalam mindset atau Iya, bagaimana cara mengenali apakah kita sedang berada dalam fixed mindset
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Bisa jelas ya? Bisa jelas? Bisa Pak. Baik, kelompok Cahaya apa namanya kelompoknya? Mantan Gemo. Mantan Gemo. Gamer katanya. Oh, mantan gamer. Yang ini apa? Blackpink. Oke. Yang sini namanya kelompok Mawar. Ini Mawar berduri atau Mawar tidak berduri? Mawar berduri aslinya ya. Baik, kelompok Kasih dan Melvita apa? Santuy tapi tetap serius, Pak. Santuy tapi tetap serius. Baik, kelompok Vivi, Kia, anak desa, anak deso ya. Baik. Oke, baik. Silakan, selamat berdiskusi. Nanti kita akan presentasi ke depan. Bapak rasa sudah selesai untuk diskusi kelompoknya ya. Kelompok Melvita sudah siap? Sudah, Pak. Untuk Cahaya sudah siap? Sudah, Pak. Baik, sepertinya sudah siap. Kita akan presentasi ke depan. Bapak minta kelompok Melvita lah dulu ya, bisa tampil ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Mari kita sambut untuk kelompok Melvita dan kawan-kawan. Tadi kelompok apa? Bidadari. Baik, kelompok Bidadari, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Bidadari. Kami dari kelompok Bidadari atas nama Melvita Sari ingin mempresentasikan hasil panduan diskusi kami pada hari ini. Soal yang pertama, bagaimana fixed mindset dapat menghambat seseorang untuk berkembang? Jawabannya, karena orang tersebut percaya bahwa bakat dan kecerdasan adalah bawaan lahir dan tidak dapat diubah. Keyakinan ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Oke, baik, bisa dilanjut soal kedua. Jadi soal pertama tadi sudah dapat ya, ada konsep bahwa bawaan lahir tidak bisa diubah. Akhirnya orang tidak berpikir dia akan berkembang ya. Baik, kalau soal nomor 2. Dua, apa saja manfaat yang dalam belajar dan bekerja? Satu, meningkatkan motivasi, ketahanan resiliensi dalam menghadapi kegagalan, kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri, sikap positif terhadap tantangan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan menerima umpan balik kontribusi untuk mencapai kinerja yang lebih unggul. Oke, cukup untuk nomor 2, ada tambahan? Cukup ya, baik. Silakan nomor 3. Tiga, bagaimana cara mengenali apakah kita sedang berada dalam fixed mindset atau growth mindset? Yang pertama, kita cara mengenali fixed mindset itu dengan cara melihat fokus pada bakat bawaan, menghindari tantangan, takut pada kegagalan, merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, dan sulit menerima kritik atau umpan balik. Pembelajaran, berani menghadapi tantangan, melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar untuk memperbaiki diri kita, dan terinspirasi oleh keberhasilan orang lain. Oh, terima kasih buat kelompok Bidadari yang sudah presentasi untuk hasil kerjanya. Kita kasih tepuk tangan. Oke, baik. Kita akan mendengar presentasi dari kelompok mantan gamer. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok mantan gamer ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Saya yang bernama Kaila Widesya Fitri, Cahaya Serai, Nomor 1. Bagaimana fixed mindset dapat menghambat seorang untuk berkembang? Fixed mindset dapat menghambat seseorang untuk berkembang karena orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan tidak bisa berubah
Baik, silakan untuk kelompok yang terakhir, silakan ke depan. Silakan diperkenalkan nama kelompoknya apa ya? Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Blackpink ingin membacakan aktivitas bagi kalian. Apa Blackpink ya? Ya, silakan nomor 1 yang kencang ya. Bagaimana mindset dapat menghambat seseorang berkembang? Mindset menghambat perkembangan dan beradaptasi berbentuk terhadap kritik dan mengubah dari kreatif dan inovasi, meningkatkan kinerja dan keterampilan. Tiga, bagaimana cara mengenali apakah kita sedang dalam mindset atau kondisi? Cara mengenali apakah kita sedang dalam mindset atau kondisi bisa dilihat dari cara berpikir dan sikap kita terhadap pengalaman, kegagalan, dan pembelajaran. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk terima kasih buat setiap kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, tadi kelompok Blackpink menutup presentasi dengan pertanyaan pertanyaan nomor 3 tadi ya. Ya, jadi orang yang berpikir berkembang ya itu pasti akan berani menghadapi. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Sebelum mengakhiri, Bapak minta beberapa dari kalian untuk merefleksikan apa yang kamu dapat pembelajaran pada hari ini. Baik, Bapak serahkan kepada siapa saja. Kasih mungkin ya. Baik, kasih, silakan. Silakan kasih. Hadir. Ya, silakan sampaikan dengan kuat agar teman-teman bisa mendapatkan juga apa yang menjadi refleksi. Dari pelajaran yang saya dapat hari ini, saya merefleksikan pengaturan tadi pagi. Saya merasa sedih karena ada masalah dengan orang tua. Sekarang karena dari pelajaran ini bisa nggak panjangnya bisa berubah. Dari sini aku mau berniat memberikan sekolah. Mau baikan sama Bapak, berarti tadi masalah paginya sama Bapak ya. Berarti hari ini kamu membangun komunikasi lagi dengan Bapak yang kurang baik dari kamu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Satu lagi ya, Andini mungkin bisa ya. Andini atau kelompoknya FVP ya. Ini boleh kasih refleksi. Ya, silakan. Ya, refleksi hari ini dari pembelajaran kita apa? Pentingnya pola pikir berkembang karena jika kita memiliki pola pikir berkembang dari kreativitas yang kita dapat, tetapi kita akan mendapat ilmu baru, kita akan lebih paham ke depannya tentang apapun itu pelajaran yang kita miliki. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan yang sudah menyampaikan. Bapak yakin yang lain juga pasti mendapatkan sesuatu dari pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Mari kita baca kalimat di depan sebagai kesimpulan dan motivasi bagi kita. Mari kita baca bukan ini, yang ini ya, silakan. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya. Mindset adalah pola pikir di mana seseorang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan latihan. Dengan usaha, latihan, dan sifat positif, kita semua bisa berkembang. Oke, baik ya, itu harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga pola pikir kita akan bertumbuh dan berkembang. Baik, untuk pelajaran kita minggu depan, topik yang harus kita siapkan di rumah
mengembangkan growth mindset untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Baik, terima kasih buat perhatiannya semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Mari masing-masing kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat siswa kami yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Baik, selamat siang. Siap.